Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Dika Egisdra, selama 30 menit ke depan, kita akan menyaksikan mengenai sosialisasi apartemen transit Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemirsa, seiring dengan perkembangan zaman, penduduk di seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, termasuk juga penduduk di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat. Memiliki keturunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi kita. Namun, tanpa kita sadari, memiliki keturunan dalam jumlah yang tidak terkendali menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan dapat menjadi ancaman besar bagi kelangsungan eksistensi manusia itu sendiri. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat memunculkan permasalahan dari berbagai faktor terkait dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan akan bahan pokok, penyediaan lapangan pekerjaan, hingga kebutuhan tempat tinggal yang layak. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak. Namun, lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna menentukan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk. Pemirsa, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sebesar 37.173,97 km persegi menurut data Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sekitar 46 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi kependudukan. Tidak bisa dipungkiri, faktor utama yang menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan dan tempat tujuan migrasi adalah dengan mengacu pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut. Memang, beberapa dekade terakhir ini kondisi perekonomian Jawa Barat sedang menggeliat. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya dan berkembangnya kawasan-kawasan strategis di bumi Pasundan ini. Seiring banyaknya penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin tinggi dan tak terelakkan lagi. Hal ini memicu tumbuhnya kawasan atau lingkungan permukiman kumuh yang dapat berupa slum, yaitu kawasan atau lingkungan permukiman dengan kondisi fisik di bawah standar kelayakan, atau squatter, yaitu permukiman yang dihuni sekelompok warga masyarakat tanpa adanya kepastian hukum, yang jika tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai ekses yang merugikan. Kelangkaan serta tingginya harga lahan di perkotaan membuat pemangku kepentingan khususnya pemerintah mempertimbangkan konsep hunian vertikal sebagai efisiensi lahan yang juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, terkait dengan hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan peraturan gubernur. Bagaimanakah dasar hukum mengenai hunian vertikal tersebut? Mari kita saksikan. Terkait dengan hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2013 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa sebagai dasar hukumnya. Peraturan Gubernur ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Kemen PUPera telah membangun 4 lokasi hunian rusunawa atau rumah susun sederhana sewa yang berlokasi di tanah milik Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya, saat ini rusunawa Provinsi Jawa Barat disebut dengan nama apartemen transit. Pemberian nama apartemen transit mengacu pada prosedur penghunian di apartemen ini yang hanya mengizinkan sewa selama 3 tahun dan apabila memenuhi syarat dapat diperpanjang 1 periode. 4 lokasi hunian apartemen transit tersebut dikelola oleh Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan yang berada di bawah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Pembangunan apartemen transit ini
merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan akan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan sebagai solusi atas meningkatnya arus urbanisasi dan kelangkaan lahan di perkotaan serta mendekatkan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut ke sumber aktivitas perekonomiannya. Untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membentuk UPTD khusus bidang perumahan, yaitu BP3JB atau Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya BP3JB akan lebih mempercepat pencapaian target perumahan Provinsi Jawa Barat, yaitu warga Jawa Barat dapat menempati rumah layak huni dan terjangkau. Langkah strategis lain dalam penyediaan rumah layak yang terjangkau oleh masyarakat Jawa Barat yaitu saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang aktif membangun sistem land banking untuk perumahan, diawali dengan pembebasan lahan tiap tahun di beberapa kabupaten kota, terutama di lokasi-lokasi yang diprediksikan membutuhkan hunian yang tinggi seperti enklave-enklave industri. Semoga dengan adanya apartemen transit bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat. BP3JB adalah Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, merupakan UPTD khusus bidang perumahan pada Diskrimrum Jawa Barat. Tupoksi utama BP3JB adalah melakukan pengelolaan rumah susun sewa atau rusunawa yang kami ganti sebutannya dengan nama apartemen transit, dan melakukan penyediaan serta fasilitasi rumah yang layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah berpenduduk Jawa Barat. Prinsip sasarannya adalah setelah mereka menghuni apartemen transit selama 3 tahun dan apabila masih memenuhi syarat, bisa diperpanjang selama 1 periode. Nantinya bisa tinggal dan menempati atau memiliki rumah sendiri yang lebih layak, baik tinggal di rumah tapak sendiri atau di apartemen milik atau sewa jangka panjang yang mengikuti program siklus hunian. Pemirsa, ada 4 lokasi apartemen transit yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat di Provinsi Jawa Barat. 4 lokasi apartemen transit tersebut adalah Apartemen Transit Ranca Ekek di Kabupaten Bandung, Apartemen Transit Ujung Berung di Kota Bandung, Apartemen Transit Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat, dan Apartemen Transit Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung. 4 lokasi apartemen transit yang telah dibangun oleh Kemen PUPera adalah Apartemen Transit Ranca Ekek di Kabupaten Bandung, Apartemen Transit Ujung Berung di Kota Bandung, Apartemen Transit Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat, dan Apartemen Transit Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung. Apartemen Transit Ranca Ekek. Lokasi Apartemen Transit Ranca Ekek terletak di Jalan Cipanas, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Apartemen transit ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja industri di pabrik-pabrik sekitar kawasan apartemen transit Ranca Ekek. Apartemen transit Ranca Ekek dibangun sebanyak 6 twin block. Dari 6 twin block tersebut, 5 twin block dibangun oleh Kementerian PU, dan 1 twin block oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Apartemen transit Ranca Ekek ini memiliki 584 unit hunian yang terdiri dari tipe 24 dan tipe 27. Dari 584 unit hunian yang ada di apartemen transit Ranca Ekek telah dihuni 24%, yaitu sebanyak 140 unit. Sangat nyaman di sini, fasilitasnya juga bagus, aman. Taman bermain ada, untuk lapang bola ada, fasilitas olahraga seperti tenis meja juga ada. Apartemen transit Ujung Berung.
Lokasi apartemen transit Ujung Berung terletak di Jalan A.H. Nasution nomor 117, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Apartemen transit ini secara khusus diperuntukkan bagi pegawai negeri sampai dengan golongan 3A, maupun pegawai tenaga kerja kontrak yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan berpenghasilan rendah, yaitu memiliki penghasilan UMK sampai dengan maksimum 4 juta rupiah per bulan. Dibangun sebanyak 3 twin block, 2 twin block oleh Kementerian PU, dan 1 twin block dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Apartemen transit Ujung Berung ini memiliki total 266 unit hunian yang terdiri dari tipe 24 dan tipe 21. Dari 266 unit yang ada di apartemen transit ini telah dihuni 21%, yaitu sebanyak 56 unit. Nyaman banget, bikin betah. Suasananya cukup buat pantas gitu buat istirahat, pulang kerja langsung istirahat. Cukup ramah pengelolaannya, kalau ada kekurangan apapun tinggal bisa ngomong langsung. Apartemen transit Batu Jajar. Apartemen transit Batu Jajar terletak di Jalan Raya Batu Jajar, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang. Mengingat begitu banyaknya industri yang ada di wilayah Batu Jajar, maka apartemen transit ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja industri di sekitar kawasan Batu Jajar. Dibangun sebanyak 1 twin block oleh Kementerian Perumahan Rakyat, apartemen transit Batu Jajar ini memiliki total 89 unit yang terdiri dari tipe 27. Dari 69 unit yang ada di apartemen transit Batu Jajar, telah dihuni 89%, yaitu sebanyak 72 unit. Alhamdulillah, nyaman, aman, cocok lah untuk kami, sesuai dengan penghasilan suami. Apartemen transit Solokan Jeruk. Apartemen transit Solokan Jeruk terletak di Jalan Raya Majalaya, Desa Kecamatan Solokan Jeruk. Apartemen transit Solokan Jeruk dapat dihuni oleh setiap masyarakat berpenghasilan rendah yang sumber aktivitas perekonomiannya di sekitar apartemen transit Solokan Jeruk Majalaya. Dibangun sebanyak 2 twin block oleh Kementerian PU, apartemen transit Solokan Jeruk ini memiliki total 287 unit yang terdiri dari tipe 24. Saat ini apartemen transit Solokan Jeruk baru selesai dibangun dan sudah memasuki proses pemeliharaan. Apartemen transit Solokan Jeruk ini akan dioperasikan mulai Januari tahun 2016. Empat lokasi apartemen transit Provinsi Jawa Barat ini memiliki sejumlah fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Fasilitas tersebut antara lain: untuk unit hunian, baik tipe 21, tipe 24 maupun tipe 27, memiliki fasilitas yaitu terdapat kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan tempat jemuran pakaian. Di sini juga sudah dilengkapi dengan listrik PLN 900 watt dan pelayanan air bersih. Sementara itu, ruang usaha terdapat di lantai dasar. Di setiap apartemen transit juga disediakan fasilitas sosial, meliputi musola, ruang pertemuan, dan lapangan olahraga.
Fasilitas umum juga disediakan, meliputi tempat parkir motor, dan ruang terbuka hijau. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap penghuni, di setiap lokasi apartemen transit ditempatkan satuan pengamanan terlatih yang dilengkapi dengan sarana CCTV 24 jam untuk memantau keamanan apartemen. Demi terciptanya lingkungan yang nyaman, pengelolaan sampah rumah tangga juga siap ditangani dengan baik. Pengelolaan apartemen transit oleh BP3JB adalah dengan konsep pemberdayaan atau capacity building penghuni. Untuk mengimplementasikan konsep pengelolaan tersebut, salah satu program yang sudah dijalankan saat ini adalah membangun kelompok menabung perumahan, yaitu kelompok Gempita, Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit. Program kelompok menabung ini bekerjasama dengan Bank BTN. Untuk mendorong peningkatan kapasitas ekonomi penghuni apartemen transit, sedang diuji cobakan juga konsep income generating kelompok penghuni, di mana kelompok-kelompok menabung tadi difasilitasi dan dibangunkan tempat usaha bersama, salah satunya melalui kegiatan pertanian organik greenhouse. Pemirsa, pembangunan apartemen transit di lingkungan Provinsi Jawa Barat ini tentunya sudah melalui berbagai tahapan perencanaan untuk kelancaran dan keamanan penghuninya maupun lingkungannya. Pemilihan lokasi dan pembangunan apartemen transit di lingkungan Provinsi Jawa Barat ini tentunya sudah melalui berbagai tahapan perencanaan, sehingga lokasi apartemen dinilai memiliki nilai strategis dan manfaat bagi penghuninya. Di samping itu, tingkat kualitas fisik gedung juga telah memenuhi standar SNI, sehingga keamanannya terjamin. Kajian UPL dan UKL atau AMDAL juga dilakukan sebelum pembangunan gedung, sehingga apartemen transit ini telah memenuhi persyaratan ekologi, yang artinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemirsa, berikut ini akan disampaikan bagaimana prosedur bagi Anda yang berminat untuk memanfaatkan apartemen transit pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mari kita saksikan. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu UMK sampai dengan maksimum 4 juta rupiah per bulan, warga yang ber-KTP Jawa Barat, dan terutama yang bekerja di sekitar wilayah 4 lokasi apartemen transit tersebut, serta belum memiliki rumah, diharapkan untuk dapat memanfaatkan keberadaan apartemen transit tersebut. Bagi masyarakat yang akan bergabung dapat mengikuti prosedur sebagai berikut. Peminat mengunjungi lokasi apartemen transit yang lokasinya terdekat dengan tempat peminat bekerja. Peminat menemui pihak pengelola dan mendapatkan informasi mengenai penghunian. Pengelola memberikan 1 berkas formulir permohonan. Peminat mengembalikan berkas permohonan yang telah diisi dengan dilampiri kelengkapan persyaratan. Peminat akan mendapatkan pemberitahuan dari pengelola tentang jawaban permohonan, apakah disetujui atau tidak. Peminat juga akan dihubungi bila ada persyaratan yang belum dilengkapi. Bagi peminat yang telah disetujui, maka dilaksanakan penandatanganan perjanjian sewa.
mengenai tarif sewa apartemen transit diatur dalam Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi daerah. Tarif iuran apartemen transit Jawa Barat yaitu tarif iuran sewa unit hunian tipe 21 dan 24. Tarif iuran sewa unit hunian tipe 27. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, bagi penyewa yang memiliki keterbatasan fisik atau difabel, ditempatkan di lantai 1 dengan harga sewa yang sangat murah. Saya berterima kasih banyak untuk pemerintahan Jawa Barat yang sudah meringankan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti saya ini yang sudah difabel. Pemirsa, pembangunan apartemen transit oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak berhenti di 4 lokasi saja. Kedepannya, pembangunan akan terus dikembangkan di berbagai lokasi strategis di Provinsi Jawa Barat. Lokasi lain yang telah dipilih sebagai alternatif lokasi pembangunan apartemen transit yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik, bidang perumahan melakukan kegiatan-kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas pelaku perumahan di daerah, baik dalam penanganan perumahan formal, penanganan dan manajemen pengelolaan rusunawa di kabupaten kota, fasilitasi dan mendorong pembangunan perumahan skala besar, seperti implementasi Kasiba, Lisiba, serta hunian berimbang, termasuk juga fasilitasi kepada kelompok masyarakat yang membangun rumahnya secara swadaya. Mari kita sukseskan program apartemen transit Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat senantiasa menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan salah satunya dari pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di Provinsi Jawa Barat. Apartemen transit hadir sebagai solusi untuk hunian yang layak, dengan fasilitas yang memadai dan keamanan yang terjamin, sehingga masyarakat Jawa Barat akan dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi. Pemirsa, itu tadi tayangan sosialisasi apartemen transit Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semoga informasi ini dapat membantu Anda yang membutuhkan hunian layak huni yang terjangkau, nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Tayangan ini dipersembahkan oleh Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan, Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Akhirnya saya Dika Egisra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.